Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waniara. Saya dari kelas 1 TIB 2. Di sini saya akan menjelaskan isi tentang dari bab 7. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang bank account tester. Di bank account tester ini kita membuat kelas yang disebut bank account yang dapat diunduh, bisa menjadi kelas yang sangat berguna dalam aplikasi dunia nyata, misalnya sebagai bagian dari sistem kontrol keuangan. Sekali lagi, kita tidak perlu melihat detail bagaimana kelas ini dikodekan untuk menggunakannya. Dua yang pertama akan menjadi objek string dan yang terakhir akan menjadi variabel bertipe variabel. Program yang menggunakan kelas bank account untuk memeriksa apakah penarikan dengan telah berhasil dibuat. Nah, di sini kita akan mengerankan Nah, sudah keluar hasilnya. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bank account tester 2. Nah, di sini cara membuat array tipe sederhana seperti int dan char sangat mungkin dan seringkali sangat diinginkan untuk membuat array objek. Namun, ada beberapa masalah penting yang perlu kita waspadai. Kita akan mengilustrasikan ini dengan versi baru dari penguji rekening bank dari bagian sebelumnya. Di bank account tester 2, alih-alih membuat satu rekening bank, kita telah membuat beberapa rekening bank dengan menggunakan array. Lihat program dan kemudian kita akan menjelaskannya. Nah, di sini kita akan memerankan kita proses. Nah, sudah keluar hasilnya. Yang ketiga, bank account tester 3. Nah, di sini jenis objek yang dipegang ditunjukkan dalam kurung sudut. Jadi, AC count list akan menampung daftar bank account. Demikian pula jika ingin mendeklarasikan objek array list yang disebut nama yang menampung string, kita harus melakukannya seperti ini. Array list bank account daftar akun dan array list string nama. Nah, di sini kita akan merankan. Langsung kita proses. Sudah keluar hasil. Lalu yang keempat, concealer tester. Nah, di concealer tester ini tidak ada masalah memasukkan string yang berisi spasi. Jika bagaimanapun ingin menggunakan kelas concealer untuk memasukkan ganda atau int, kita harus memasukkan string dan kemudian mengonversinya ke tipe yang diinginkan. Kita akan mengetahui bagaimana melakukannya. Nah, lalu kita run. Nah, sudah keluar hasilnya. Yang kelima adalah tentang AC scanner tester. Di sini menggunakan kelas scanner untuk mendapatkan input keyboard bisa sedikit merepotkan. Perlu membuat objek pemindai baru di setiap metode yang menggunakan kelas pemindai. Tidak ada metode sederhana seperti nextchar untuk mendapatkan satu karakter seperti yang ada untuk tipe int dan double. Untuk membuat hidup menjadi sangat mudah, kita harus menulis kelas sehingga kita tidak perlu membuat objek pemindai baru untuk menggunakannya yang ditangani di kelas itu sendiri, dan kita harus menulisnya sehingga cukup menggunakan nama kelas itu sendiri. Ketika memanggil sebuah metode akan melihat bagaimana melakukannya. Nah, di sini kita akan merankannya.
Nah, sudah keluar hasilnya. Lalu yang keenam yaitu oblong tester. Nah, oblong tester program berikut menunjukkan bagaimana kelas oblong dapat digunakan oleh kelas lain. Hal ini kelas yang disebut oblong tester. Kita bisa memanggil metode getHeight, metode callArea, dan metode callPerimeter untuk menampilkan tinggi, luas, dan keliling bujur sangkar di layar. Kita akan melihat oblong kelas dan di program mendatang metode ini akan berguna. Nah, lalu kita run dan kita proses. Nah, sudah keluar hasilnya. Lalu yang ketujuh. Yang ketujuh, restart play calculation. Nah, di sini bahasa berorientasi objek seperti Java dan C++. Melangkah lebih jauh. Kemungkinan tidak hanya untuk membuat tipe yang menyimpan banyak potongan data, tetapi juga untuk mendefinisikan di dalam tipe ini metode yang dengannya dapat memproses data tersebut. Misalnya tipe. Buku mungkin memiliki metode yang menambahkan pajak ke harga jual. Tipe siswa mungkin memiliki metode untuk menghitung nilai rata-rata. Nah, lalu kita runkan. Lalu kita proses. Nah, langsung keluar hasilnya. Yang ke-8, string check with switch. Nah, di sini saat membandingkan dua objek seperti string, kita harus melakukan dengan menggunakan metode yang disebut equals. Kita tidak boleh menggunakan operator persamaan. Harus digunakan untuk membandingkan tipe primitif saja. Untuk membandingkan string adalah kesalahan yang sangat umum dilakukan oleh programmer. Objek bertipe string juga dapat digunakan dalam pernyataan switch untuk memeriksa apakah objek tersebut sama dengan salah satu dari beberapa kemungkinan nilai string. Program string check with switch sederhana menggambarkan dengan memberikan arti untuk 3 simbol pada pengontrol. Nah, di sini kita langsung merunkan. Proses. Nah, keluar hasilnya. Langsung saya lanjutkan ke nomor 9, yaitu string comparison. Nah, di string comparison ini kelas string juga memiliki metode yang sangat berguna yang disebut compare to. Misalnya disebut myString dan membandingkannya dengan nilai string objek itu sendiri. Ini mengembalikan 0 jika string identik, angka negatif jika string asal muncul sebelum myString dalam alfabet, dan angka positif jika muncul kemudian. Nah, kita langsung merunkannya. Proses. Nah, sudah keluar hasilnya. Langsung yang ke-10, yaitu string example 2. Nah, di sini kita melihat bahwa string yang dihasilkan berhenti di spasi pertama. Jadi, jika kita memasukkan string hello world, misalnya, string yang dihasilkan sebenarnya adalah hello. Untuk memasukkan string yang berisi spasi, kita perlu menggunakan metode next line. Namun, ada juga masalah dengan ini. Jika metode next line digunakan setelah metode next line atau double berikutnya, maka perlu membuat objek scanner yang terpisah. Karena menggunakan objek scanner yang sama, program yang berperilaku tidak menentu. Nah, di sini. Nah, langsung kita run.
kelas, yaitu string method. String method adalah kelas string memiliki sejumlah metode yang menarik dan berguna. Ada banyak metode berguna lainnya dari kelas string yang dapat dicari. Program berikut memberikan contoh bagaimana dapat menggunakan beberapa metode yang tercantum di sini. Lain yang tersisa bagi kita untuk bereksperimen dengan dalam sesi. Nah, lalu kita run dan kita proses, dan sudah keluar hasilnya. Dan yang terakhir adalah string test. String test adalah untuk mendapatkan string dari keyboard. Harus menggunakan metode scanner berikutnya. Namun, peringatan di sini saat melakukan ini tidak boleh memasukkan string yang menyertakan spasi, karena ini akan memberi hasil yang tidak diharapkan. Akan menunjukkan kepada kita di bagian berikutnya. Cara untuk mengatasi pembatasan ini adalah sedikit program yang menggunakan kelas Java string. Nah, lalu kita run. Lalu kita proses. Nah, sudah keluar hasilnya. Hasilnya di bawah. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan dari isi dari bab 7. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.